Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama aku di Almora Video. Tetap semangat. Nah teman-teman, karena ada permintaan ya, tolong buatkan model kutu baru yang kerah rebah. Jadi aku buat di sini ya teman-teman. Ikutin ya tutorialnya. Nah teman-teman, ini polanya sudah saya buat. Sebenarnya udah saya jiplak dari pola yang sebelumnya ya. Dari pola yang berdiri kemarin teman, yang kerah berdiri ya, yang kelepaknya berdiri. Nah, udah saya jiplak, pada umumnya hampir sama ya teman-teman. Nah, bedanya perhatikan ya teman-teman. Nah, panjangnya bev ya, bev ini panjangnya saya buat 34. Jadi sesuai dengan bustier kita ya teman-teman. Kalau bustier kita panjangnya 32, maka kita buat bevnya 34. Ditambahin 2 ya teman-teman. Nah, kemudian ini panjang kebaya. Nah, kalau panjang kebaya saya kemarin sebelumnya pendek ya. Jadi sesuaikan dengan bahannya ya teman-teman. Kebetulan saya dikasih bahan ya. Untuk seragam, bahannya agak lumayan banyak, 2,5 meter ya. Jadi saya buat agak panjang dan lurus saja. Nah, tidak miring ya. Karena panjang. Kalau panjang itu kan nggak cocok miring. Nah, itu. Jadi ini teman-teman yang dibutuhkan di sini bevnya. Nah, kalau ini tadi nggak dibutuhkan ini. Yang kelepaknya. Jadi kalau kita ngambil di kita gunting di bahan ini dilipat nanti. Ini dilipat. Ya. Dilipat pas itu tadi yang 6 itu. Nah, inilah ya nanti dirapiin. Nah, inilah kita buat di bahan untuk pinggiran depannya ini. Jadi di sini kita buatlah ini, udah saya gunting ya. Jadi nanti pinggirannya begini sampai ke leher ya. Nah, nanti jadi begini. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu bedanya tadi dengan sebelumnya yang berdiri. Kan rebah. Jadi gini. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian karena dia hanya rebah aja, jadi sini nggak perlu penambahan kerung leher belakang. Tidak ada ya, karena rebah aja. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang untuk ini sama ya. Jadi kuncinya ya teman-teman, seperti saya punya kemarin pas ya. Caranya ini sama. Ini kita bagi 2, ini dibuang. Ya, dibuang. Nah, ini saya buat kemarin 2, ini saya buat 3. Ini bebas saja ya teman-teman, boleh 2, boleh 3. Kalau ini saya buat 3 ya teman-teman. Jadi 1,5 ke atas, 1,5 ke bawah. Otomatis ini naik 3. Naik 3 ya teman-teman. Jadi kasih lengkungannya gini. Nah, sekarang ini saya gunting dulu. Nah, ini teman-teman udah digunting, dibuang ya. Ini tengahnya digunting aja dulu. Karena ini nggak dibuang, jadi kupnat. Nah, ini kita rapatkan atau kita satukan. Nah, sudah begini ya teman-teman. Otomatis ini kan berbeda, jadi harus kita rapikan ya. Baru kita ukur 11,5 ya. Kita ukur lagi setengah lebar dada ya. Buat garis lengkungnya. Nah, baru kita ukur kerung lehernya, kerung lengannya ya teman-teman. Nah, ini 22, jadi hampir pas. Nah, saya ambil kerung lengannya yang belakang. 22 ditambah 20,5, jadi 42,5. Lebih setengah nggak apa-apa teman. Nanti itu kita atur aja waktu membuat menjahit sampingnya. Sekarang kupnat samping dilipat dulu ya untuk menyamakan dengan pola belakang.
rapatkan dulu ke sini. Nah, rapatkan. Kasih jarum pentul ya. Baru samakan. Jadi samakan dari pinggang ke atas atau ke ketiak. Udah sama atau belum? Ini garis tengah pinggang. Samakan. Nah, sudah pas ya teman-teman. Nah, oke sudah. Nah, dari pinggang samakan panjangnya ke bawah. Nah, sudah pas ya teman-teman. Oke, nah sekarang saya gunting ya pola depannya. Jadi kelepaknya yang ini nggak perlu teman. Karena nggak dipakai nanti itu. Hanya kita buat batas dari pinggiran. Jadi ini teman-teman pola depannya. Ini beefnya boleh digunting, boleh tidak. Kalau saya nggak saya gunting, dibiarkan. Jadi waktu membuat pola di bahan begini. Inilah pola depan. Ya, paham ya? Jadi kalau mau kita buat beefnya tinggal dirader aja. Paham ya? Jadi ini pola depan. Ini pola belakang. Udah saya jiplak ya, udah diperbagi, udah pas kerung lengan. Dan ini pola lengannya juga tinggal saya jiplak karena udah pas. Paham ya teman-temannya? Jadi saya di sini hanya memvideokan pola dan menjahit cara menempel pinggiran. Nah, jadi nanti pinggirannya tinggal ditempel aja. Kita jahit atau di bordir, di zigzag. Bordir lah gitu, seperti yang sudah saya buat. Jadi nanti ini begini. Nah, jadi beefnya udah saya potong ya, bahannya semua udah saya potong. Beefnya ini. Nah, kebetulan banyak pinggirannya, tadi bahannya 2,5 dikasih ya, jadi lumayan. Nah, ini nanti di sini. Ini di atas yang melengkung di pinggiran. Jadi gini. Nah, nanti yang sebelahnya begitu. Paham ya teman-teman? Jadi sekarang saya sudah potong semua bahannya ya, ini udah lengkap. Tadi bedanya ini beefnya karena ini masih ada pinggiran, jadi nanti tinggal dijahit begini. Pinggiran sama pinggiran. Nah, kecuali nggak cukup, boleh seperti yang sebelumnya ya. Jadi tinggal menjahit. Paham ya teman-teman polanya, pola rebah. Khususnya yang bertanya ya, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya lagi. Oh iya teman-teman ya, ada kelupaan tadi. Jadi kerung leher belakang itu boleh turun 2 atau 3. Atau mau seksi lagi 4. Tapi tergantung juga dengan pinggirannya. Jadi nanti di belakang itu juga kita kasih pinggiran. Jadi menyesuaikan pinggirannya. Nanti kan begini belakangnya. Nah, jadi ini bebas. Disesuaikan nanti dengan pinggiran. Paham ya? Nah, teman-teman, sebelum kita membuat pinggirannya ini ya, di depannya. Jadi kita buat dulu, kita gunting dulu tile polosnya. Tile polosnya lurus aja teman-teman. Sesuai dengan lebar dari pinggiran atau dilebihkan. Ini tile polos yang agak kasar ya. Jangan yang lembut ya, supaya enak jatuhnya dan untuk mayatnya nanti. Karena ini kainnya kan brokatnya tipis. Nah, kira-kira segini. Sepanjang pola depan kebaya ya. Jadi ada 2. Nah, begitu juga nanti untuk belakang ya teman-teman. Yang di belakang pola badan belakang, yang atasnya digunting tile polosnya. Nah, sekarang saya pasang dulu ini. Jadi ini tile polos taruh di bawah. Ini di atasnya. Kampuhnya ini kebaya ini depannya 1 cm ya.
Jadi tile polosnya lebihkan juga, jangan terlalu pas atau sama, lebihkan. Seperti ini. Baru pasang itunya, pinggiran. Yang bagian kupnat ini ya, ditarik ya ini, yang kebayanya. Supaya jangan berkerut nanti. Nanti juga sambil dijahit, sambil ditarik. Jadi yang dijahit yang di sini dulu. Pakai jahit zigzag kalau yang punya mesin jahit portable ya. Nah, nanti sambil jahit ditarik, yang sebelah sini sambil dijahit sambil ditarik. Oke teman-teman, saya pasang dulu yang satunya. Jadi ini teman-teman, disamakan ya pinggirannya. Nah, yang di sini jadi bisa kita potong lagi. Ini saya dekatkan ya kameranya ya. Nah, ini teman-teman jadi bisa kita atur ini. Ini saya potong, jadi nggak kelihatan, sepertinya nggak kelihatan sambungannya. Jadi nanti kita zigzag. Samakan dengan ini. Jahitnya dari atas terus ke bawah. Sama ya dengan ini, jahit dari atas ke bawah. Jadi yang dijahit pinggirnya dulu teman-teman. Teman-teman kalau sudah pakai tile, nggak pakai koran juga bisa ya. Nggak usah pakai zigzag juga bisa teman-teman. Ini saya pakai yang biasa ya. Kalau pakai yang biasa lurus saja, bisa diangkat itunya, sepatunya. Tapi saya lebih enak pakai zigzag. Jadi semua pinggiran dijahit terus ya teman-teman. Nah teman-teman udah dijahit ya pinggirnya semua. Nah sekarang kita ini jahit ini. Nah untuk menjahit juga seluruhnya teman-teman biar nggak gembung gitu kan. Jadi tinggal mengikutin ininya aja, nggak usah semua jahit. Jadi jangan dijahit keliling semua, cukup dari sininya aja, celah-celahnya itu nih. Terus ke sana, baru ke sini lagi. Paham ya teman-teman? Nah itu untuk menjahit yang ini. Jadi udah selesai dijahit ini semua. Baru belakangnya, yang belakang saya kasih tunjuk ya cara menjahit yang tempelan belakang. Nah teman-teman ini pola belakang. Kasih tile ya di bawahnya. Kita atur ya. Samakan ujung bahunya ini nih, yang
pinggirannya. Nah, baru kita potong. Nah, ini kita atur teman, jadi ini digunting. Jadi ini kan lebih, berarti saya potong ini. Jangan lupa ya teman-teman, bantu like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Jahit dari atas dulu ya. Cara jahitnya sama ya. Nah, ini teman-teman udah selesai. Jadi untuk nambal tempelannya itu pinggirannya itu ya, yang utama dijahit pinggiran ini sama yang ini. Nah, yang tengahnya nggak usah dijahit semua, sedikit-sedikit aja seperti saya ini di sini. Ini nanti kan akan dipayet. Nah, kemudian teman-teman ya Bebnya itu saya yang pertama salah, boleh dilihat kembali awal video saya ya waktu mengukur. Jadi panjangnya itu dari sini ke sini 34 ya, bukan dari yang lurus itu. Jadi kurang, jadinya kelihatan bustier saya itu. Jadi saya rubah lagi. Jadi ukurnya dari yang sudah melengkung ini, 34 sampai batas yang ini, bukan yang ujung ini. Yang ini. Baru dia pas. Juga lebarnya ditambah ya teman-teman, ditambah 4. Kan ini tadinya lipat 2 gini, 6 ya. Jadi tambah 2 lagi jadi 8. Karena saya waktu pasang pinggirannya ini kan ini yang dari ujung sini. Jadi kan nambah dari sini 2 cm. Dari lengkungan bawahnya ini nambah 2 cm ya. Nah ini. Jadi kalau kalian mau buat harus diperhatikan itu ya lengkungannya seberapa. Ada kan pinggirannya itu yang pendek. Nah ini karena 2. Jadi saya tambah bebnya dari 6 tambah 2 jadi 8. Jadi kalau dilebarin jadi 16. Paham ya teman-teman? Nah akan saya pajang di patung. Nah ini teman-teman bagian depannya. Nah ini teman-teman bagian belakangnya. Yang bagian tengahnya saya rubah sedikit ya. Jadi yang ini bisa dipendekin lagi. Diratakan semua kalau terlalu panjang. Oke teman-teman, nantikan video saya berikutnya cara memayat kebaya ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.